Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Permata, MPM 17180136. Saya akan membuat video tentang anamnesis dan pemeriksaan fisik abdomen. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, saya Dr. Alfia. Maaf, dengan Bapak siapa? Bapak Isman. Bapak Isman. Umurnya berapa ya, Pak ya? 30 tahun. 30 tahun. Datang sini sendiri, Pak? Iya. Sendiri. Ya, baik, Bapak. Kalau boleh tahu Bapak datang sini dengan keluhan apa ya, Pak ya? Sakit di sini. Di bagian perutnya ya, Pak? Iya. Di sini. Sakitnya itu terasa seperti apa, Pak? Ditusuk-tusuk atau kayak pedih gitu? Iya. Di bagian ini aja atau menjalar? Enggak, Sampai sini. di situ aja ya, Pak? Iya. Ya? Di bagian perutnya ya, Pak ya? Iya. Baik, Bapak. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya, Pak ya, di bagian perut Bapak. Mungkin agak sedikit geli atau tidak nyaman ya, Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, Bapak silakan ke bed. Saya akan menyiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Pak. Ya, Pak, silakan tiduran dulu ya, Pak ya, di bed. Yang kita akan lakukan adalah kita lakukan inspeksi dulu, lalu auskultasi, perkusi, dan palpasi. Pertama kita inspeksi dulu bagian permukaan dinding abdomennya. Kita lihat apakah terdapat deformitas, apakah terdapat pembengkakan, terus apakah terdapat bekas luka. Nah, jika terjadi selanjutnya apakah mendengarkan bising usus, apakah bising ususnya meningkat atau menurun atau bahkan tidak ada. Nah, normalnya dalam 10 detik terdengar 1 kali bising usus. Jadi jika kita melakukan dalam 1 menit, dia terdapat 6 kali. Bisa kita dengarkan. Ya, dalam 10 detik terdengar 1 bising usus. Jika dalam 1 menit berarti terdapat 6 kali. Selanjutnya kita bisa mendengarkan apakah terdapat suara berui atau bisa terdengar seperti desingan. Ini kita lihat jika terdengar desingan berarti terdapat di area di ini medial midcapicula, di garis medial midcapicula bisa kita dengarkan. Nah, apakah terdengar desingan? Jika terdengar desingan sambil kita memegang nadi, jika dibarengi nadi terdengar bunyi desingan, berarti terjadi peningkatan. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan juga pemeriksaan di area arteri renalis di bagian kiri. Sambil kita memegang nadi, lalu kanan. Saya kita dengarkan di bagian regio iliaca. Ya, tidak terdengar suara berui atau desingan. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi, di mana perkusi di bagian organ. Pertama ada hepar, kita akan melakukan perkusi pada bagian organ hepar. Pertama kita tentukan dulu batas atas dari hepar. Ini kita tarik dari garis midclavicula yang sternal yang sebelah kanan. Dia akan terdengar suara sonor ke peka. Lalu di sini terdengar suara peka, kita suruh Bapak tolong tarik napasnya, Pak. Sonor. Terus hembuskan, Pak. Peka. Lalu kita tentukan lagi batas bawah dari hepar, sejajar dengan umbilikus di garis midclavicula yang kanan. Timpani. Peka. Bapak tolong tarik napasnya, Pak. Timpani. Hembuskan, Pak. Peka kembali. Nah,
Selanjutnya untuk kita periksa apakah dia terdapat pembesaran hepat atau hepatomegali. Nanti dia akan terasa saat bapaknya menarik napas. Kita akan terasa menyentuh bagian si heparnya. Coba bapak, ini kita bisa tekan dari musculus rectus ini sampai ke arcus costae-nya. Bapak tolong tarik napasnya pak. Kita tekan. Lalu hembuskan pak. Naikkan lagi. Coba pak tarik napasnya. Udah. Hembuskan pak. Tarik napasnya pak. Hembuskan. Nah kita tekan ke dalam. Nah, mengapa kita suruh bapaknya menarik napas? Karena saat bapaknya menarik napas, hati atau organ hati itu akan turun ke bawah. Jadi saat kita tekan ke dalam seperti ini, tangan kita akan terasa menyentuh si heparnya jika terdapat si hepatomegali. Dan jika saat kita tekan, itu akan terasa sakit. Nah, selanjutnya, jika kita terasa teraba hepar, itu kita tentukan bagaimana permukaannya, apakah dia rata atau tidak. Lalu bagaimana dengan tepinya, apakah tepinya tajam atau tumpul. Terus itu kita juga bisa mengecek peningkatan GVV-nya pada saat ini. Jika terdapat, kita melakukan pemeriksaan perkusi pada organ lien. Apakah terdapat splenomegali atau enggak. Nah, kita perkusi ini kita susuri dari garis aksila anterior di garis interkoste 6. Nah, terus sampai kita temukan di sini ada ruang trobe namanya. Nah, jika dia ini terisi, nanti suaranya itu bisa redup sampai ke peka. Jika terisi atau dengan suara redup peka itu maka dia terjadi splenomegali atau ada pembesaran dari si lien. Nomor timpani di interkoste 9A, garis stadium interkoste 9. Nah, selanjutnya kita bisa palpasi dengan menggunakan dua tangan. Kita tekan, terus kita bisa susuri kita tekan di area garis Skupner. Nah, ini dari 8. Bapak tarik napasnya pak. Terus sampai ke garis costae. Selanjutnya kita akan pemeriksaan pada organ ginjal. Nah, jika kita melakukan pemeriksaan pada ginjal sebelah kanan, berarti pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Jika sebelah kiri, berarti pemeriksa berada di sebelah kiri pasien. Nah, kan ginjal berada di terletak di retroperitoneal, berarti sebelah kanan sebelah kiri kita ini kita tekan, lalu yang sebelah kanan kita menekan. Nah, jika terdapat pembesaran ginjal, akan terasa seperti balon berisi cairan. Kita memegang ini akan terasa seperti balon berisi cairan. Nah, laporannya tidak terdapat balatemen. Nah, selanjutnya ngadep sana pak ya. Ya, kita melakukan pemeriksaan untuk memeriksa apakah terdapat nyeri ketuk pada costovertebral angle-nya. Bapak bisa buka bajunya dulu ya pak. Bisa buka deh. Udah gini aja. Nah, ya. Berarti nih di garis costae-nya ini kita tekan, lalu kita ketuk. Sebelah sini juga berarti. Bagaimana pak? Apakah terdapat nyeri pak waktu saya ketuk? Tidak. Tidak ya pak ya. Berarti tidak terdapat nyeri ketuk pada costovertebral angle-nya.
kita akan melakukan palpasi pada aorta abdominalnya untuk merasakan apakah terdapat pulsasi atau enggak. Di sini tekan. Nah, jika terdapat pulsasi, itu menandakan berarti terjadinya aneurisme. Itu sangat berbahaya ya jika pecah. Kita tekan di sini, daerah sini. Tidak terdapat pulsasi. Jika terdapat peradangan pada appendicitis, dia akan mengenai selaput visceral dan parietal. Nah, yang mana kita tahu selaput parietal ini berdekatan dengan musculus obturator sama si psoas. Nah, jika terjadi kontraksi pada musculus dan obturator dan psoas, kita bisa menilai juga ini. Kita periksa nyeri tekan pada titik McBurney ini sampai ke garis sias 1/3. Nah, kita tekan apakah terdapat nyeri tekan atau enggak. Kita palpasi. Di sini ada nyeri tekan sama nyeri pada saat dilepas. Apakah terdapat nyeri? Kita tekan juga lebih dalam. Tidak terdapat nyeri tekan, berarti tidak terdapat obstruksi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Robson size, di mana kita tekan di bagian kontralateralnya dalam, dia akan terasa nyeri di bagian sebelahnya. Nyeri Pak? Tidak. Ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan psoas signs. Ini kita tekan bagian ini. Bapak tolong ekstensikan Pak atau tepuk lututnya lawan tangan saya Pak ya. Terdapat nyeri tidak Pak di pinggang? Tidak ya. Kalau terdapat nyeri berarti terjadi peradangan pada psoas signs-nya. Tidak ya. Selanjutnya kita melakukan ini. Bapak tolong miring ke sebelah kiri ya Pak ya, agak miring sebelah kiri. Nah, terus kita minta ini kita hiperekstensikan. Bapak sakit tidak Pak di bagian ini? Tidak ya. Nah, selanjutnya Bapak ini Pak gini. Terus kita endorotasikan. Sakit tidak Pak bagian ininya? Tidak terasa sakit ya Pak ya di sini. Berarti tidak terdapat pada musculus obturatornya. Kita melakukan pemeriksaan hiperestesi untuk memeriksa apakah terdapat peritonitis atau enggak. Kita cubit di sini. Enggak akan nyeri Pak? Tidak ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan RC test bisa kita lakukan dengan RC test saja, dengan inspeksi saja sudah terlihat mulutnya cembung. Ini kita perkusi ya bagian sini, timpani ke peka. Lalu bapaknya kita minta miringkan Pak agak ke kanan ya Pak, miring ke kanan. Lalu kita anu lagi sampai bunyi timpani, miring Pak ya. Nah, timpani. Nah, selanjutnya Pak sini Pak. Itu yang namanya shifting dullness. Kita melakukan untuk root wave-nya. Bapak tangannya seperti ini Pak. Ini Pak. Ini, Pak. Nah, ya. Di sini kita ketuk dan kita rasakan. Nah, kalau orang ASI tes ini diketuk saja gelombangnya terasa sampai sini. Tidak terasa ya Pak ya. Nah, oke. Baik Pak, selesai. Baik Bapak, bisa dipakai kembali ya Pak ya. Bisa duduk kembali Pak.
Baik Pak, pemeriksaannya telah selesai ya Pak ya. Saya telah melakukan pemeriksaan fisik pada bagian perut Bapak. Udah saya ketuk-ketuk, terus saya dengar. Nah, tidak terdapat kelainan ya Pak ya. Mungkin sakit perutnya itu bukan disebabkan ada pembesaran organ ya Pak ya. Apakah ada yang Bapak tanyakan Pak? Ya. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Yuk. Terima kasih.